Apa benar kelola kadar gula darah itu mudah? Ternyata dengan lakukan perubahan hidup yang simpel ini, kita bisa cegah bahkan jaga kadar gula darah kita di range yang normal. Bagaimana caranya? Mari pelajari dan lakukan perubahan sehat bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Sembilan cara mudah turunkan gula darah secara alami. Tubuh kita biasanya atur kadar gula darah kita dengan memproduksi hormon yang namanya insulin. Insulin inilah yang bantu agar sel-sel tubuh kita bisa menggunakan gula yang bersirkulasi dalam darah kita. Namun sayangnya, pada kenyataannya ada banyak faktor yang bisa ganggu pengelolaan gula darah pada tubuh kita. Dan kalau terganggu, bisa sebabkan gula darah tinggi dan medis sebutnya hyperglycemia. Itu sebabnya pengelolaan gula darah sangat penting, khususnya bagi penderita diabetes. Mengapa? Karena diabetes dapat sebabkan komplikasi pada anggota tubuh lainnya, hingga bisa jadi fatal, mengancam nyawa kita. Berikut 9 cara mudah yang sudah terbukti bisa turunkan kadar gula darah kita secara alami. Yang pertama adalah olahraga dan aktif sepanjang hari. Dengan olahraga teratur dan aktif secara fisik sepanjang hari dapat bantu atur berat badan dan yang terpenting bisa bantu tingkatkan sensitivitas insulin kita. Jika sensitivitas insulin kita meningkat, itu artinya sel kita dapat gunakan glukosa dalam darah kita dengan lebih efektif. Selain itu, dengan berolahraga, kita bisa bantu otot kita gunakan gula darah untuk energi dan kontraksi otot kita. Jika kita sudah terkena masalah dalam pengelolaan gula darah kita, mari pertimbangkan untuk rutin memeriksakan kadar gula darah kita sebelum dan sesudah berolahraga. Dengan begitu, itu bisa bantu kita pelajari bagaimana tubuh kita merespon berbagai aktivitas dan jaga kadar gula darah kita agar tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Tips lainnya agar tetap bisa aktif adalah silakan lakukan sesi olahraga yang singkat tapi lebih sering. Pastikan kita bagi sesuai target minimal olahraga dalam seminggunya. Contohnya nih, kita bisa coba targetkan sesi olahraga 10 menit sebanyak 3 kali sehari selama 5 hari. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa tetap aktif nih sepanjang hari? Khususnya bagi mereka yang bekerja kantoran, yang sering duduk seharian. Ternyata ada tips jitu untuk atasi ini. Ini disebut exercise snacks atau cemilan olahraga. Ini bukan makan sambil berolahraga ya sahabat Life. Cemilan olahraga ini artinya kita bisa bagi waktu duduk kita setiap 30 menit menjadi beberapa menit saja sepanjang hari. Beberapa olahraga yang direkomendasikan antara lain adalah jalan ringan atau latihan ketahanan tubuh sederhana seperti squat atau leg raises. Bentuk olahraga lain yang bermanfaat juga untuk menurunkan gula darah kita adalah olahraga angkat berat, jalan cepat, berlari, bersepeda, dancing, hiking, renang, hingga olahraga lompat tali. Intinya olahraga dengan intensitas apapun yang bisa buat kita bangun dan bergerak, kalahkan gaya hidup sedentari. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami yang kedua adalah kelola asupan karbohidrat. Asupan karbohidrat kita sangat pengaruhi kadar gula darah kita. Tubuh kita akan memecahkan karbohidrat yang kita makan diubah menjadi gula yang disebut glukosa. Kemudian insulin bantu tubuh kita gunakan dan juga menyimpannya sebagai energi. Tapi proses ini gagal jika kita konsumsi terlalu banyak karbohidrat atau sudah terkena masalah fungsi insulin. Saat inilah kadar gula atau glukosa darah kita bisa meningkat. Untuk itu, American Diabetes Association merekomendasikan agar penderita diabetes dapat atur asupan karbohidrat mereka dengan mengukur dan mengkonsumsi kebutuhan karbohidrat cukup untuk aktivitas harian mereka saja. Hindari kelebihan. Dengan kita menghitung kebutuhan karbohidrat, ini bisa bantu kita merencanakan makanan dengan tepat. Tingkatkan pengelolaan gula darah lebih seimbang. Dietnya disebut diet rendah karbohidrat, di mana kita terbukti bisa bantu turunkan terlebih cegah lonjakan kadar gula darah di tubuh kita. Sahabat Life, penting kita garis bawahi bahwa diet rendah karbohidrat dan diet tanpa karbohidrat itu berbeda ya sahabat Life.
Nah, dalam pemilihan bahan diet rendah karbohidrat ini, penting kita prioritaskan sumber karbohidrat dari biji-bijian dan sumber-sumber lainnya sealami mungkin untuk bisa peroleh nilai gizi yang lebih besar, sekaligus dapat kadar serat yang lebih tinggi yang bisa bantu jaga kestabilan atau turunkan kadar gula darah kita. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami yang ketiga adalah konsumsi makanan berserat. Kenapa sih kita harus makan makanan tinggi serat? Bukannya serat penting untuk pencernaan saja. Tidak sahabat Life, serat ternyata sudah terbukti bantu perlambat pencernaan karbohidrat yang artinya bisa perlambat penyerapan gula di dalam tubuh kita. Artinya makanan berserat bisa sangat bermanfaat bantu kenaikan kadar gula darah kita tidak naik tiba-tiba tapi justru meningkat secara bertahap. Nah, makanan berserat itu sendiri memiliki dua jenis. Jenis yang larut dan tidak larut. Dan meski keduanya jenis serat ini penting, serat larut ternyata telah terbukti secara eksplisit bisa tingkatkan pengelolaan gula darah. Sedangkan serat tidak larut belum terbukti memiliki efek yang sama. Tapi yang pasti, pola makan tinggi serat dapat tingkatkan kemampuan tubuh untuk atur dan meminimalkan kadar gula darah. Ini terbukti bisa bantu kita kelola diabetes, khususnya diabetes tipe 1. Lantas, apa saja nih makanan tinggi serat yang perlu kita konsumsi? Ternyata banyak yang bisa kita temui di sekitar kita, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Silakan sahabat Life konsumsi sesuai rekomendasi asupan serat harian, yaitu 25 gram untuk wanita dan 35 gram untuk kaum pria. Itu sekitar 14 gram untuk setiap 1000 kalorinya. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami yang keempat adalah minum air. Hanya dengan minum cukup air bisa bantu kita jaga kadar gula darah dalam kisaran yang sehat. Selain cegah dehidrasi, ini bisa bantu ginjal buang kelebihan gula melalui urin kita. Salah satu penelitian yang dilakukan di tahun 2021 buktikan bahwa orang yang minum lebih banyak air ternyata memiliki resiko lebih rendah terkena kadar gula darah tinggi. Untuk itu penting untuk sahabat Life sekalian minum air secara teratur untuk mendehidrasi darah, turunkan kadar gula darah, dan pastikan bisa kurangi resiko diabetes. Jangan lupa, pilihan air putih dengan 0 kalori lah yang lebih baik untuk hidrasi tubuh kita. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami berikutnya adalah lakukan manajemen porsi. Dengan kita kelola porsi makan kita, ini bisa bantu atur asupan kalori dan mempertahankan berat badan yang seimbang. Apa pentingnya sih pengelolaan berat badan kita dengan pengendalian gula darah kita? Ya karena ternyata dengan pengelolaan berat badan yang baik bisa kelola kadar gula darah yang sehat dan telah terbukti kurangi resiko terkena diabetes type 2. Bukan hanya itu, pantau ukuran porsi kita juga bisa cegah lonjatan gula darah kita. Berikut beberapa tips manajemen porsi yang disarankan. Caranya, makanlah perlahan, ukur atau pertimbangkan jumlah makan yang kita masukkan pada piring kita. Kita juga gunakan piring yang lebih kecil dari biasanya. Silakan hindari restoran all you can eat atau restoran makan sepuasnya. Dan jangan lupa baca label makanannya. Intinya silakan dicoba semua upaya yang bisa bantu kita kelola porsi makan kita agar tidak makan kebanyakan. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami keenam adalah pilih makanan rendah glycemic index. Setelah kita atur porsi makan kita, lantas apa langkah selanjutnya? Silakan pilih jenis makanan yang rendah gula dengan pengukuran glycemic index. Penting kita pertimbangkan atau ukur seberapa cepat karbohidrat dipecahkan selama pencernaan dan seberapa cepat tubuh kita menyerapnya. Dengan begitu, itu bisa pengaruhi seberapa cepat kadar gula darah kita naik. Kita bisa bagi makanan kita dalam 3 kategori. Pertama, skor glycemic index yang rendah, sedang, dan tinggi. Skalanya ini dari 0 hingga 100. Jadi bagi yang mau menjaga keseimbangan gula darahnya, kita bisa pilih yang GI levelnya lebih rendah. Untuk makanan GI-nya rendah itu
peringkatnya 55 atau lebih rendah lagi. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan rendah GI ini secara konsisten, ini dapat bantu turunkan kadar gula darah, bahkan pada penderita diabetes sekalipun. Lantas, apa saja sih makanan dalam kategori GI rendah hingga sedang ini? Silakan sahabat Life coba barley, yogurt, Yunani tanpa pemanisnya, oatmeal atau gandum utuh, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Selain itu, dianjurkan untuk silakan tambahkan protein atau lemak sehat dalam piring kita. Itu bisa bantu meminimalkan lonjakan gula darah setelah kita makan. Intinya sederhana saja, mari kita berfokus saja pada kualitas makanan secara keseluruhan. Karena itu adalah pendekatan yang lebih baik daripada menghilangkan atau menambahkan kelompok makanan tertentu. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami berikutnya adalah makan makanan kaya kromium dan magnesium. Masih dalam kelompok makanan juga ya. Ternyata kadar gula darah tinggi dan diabetes telah dikaitkan dengan kekurangan mikronutrien, termasuk kromium dan magnesium ini. Ternyata kromium ini terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Ini bisa tingkatkan kerja insulin sehingga bisa bantu regulasi gula darah dengan baik. Sedangkan magnesium bermanfaat dalam pengaturan kadar gula darah. Dan sudah dibuktikan bahwa pola makan kaya magnesium ada hubungannya dengan penurunan resiko diabetes secara signifikan. Sebaliknya, nih sahabat Life, kadar magnesium yang rendah bisa sebabkan resistensi insulin dan turunnya toleransi glukosa pada penderita diabetes. Sekarang apa saja nih makanan yang kaya akan kromium dan magnesium? Makanan kaya kromium itu seperti daging sapi, ayam, biji-bijian utuh, contohnya barley, kacang hijau, apel, serta kacang almond. Sedangkan makanan kaya magnesium itu seperti sayuran berdaun gelap, labu, dan bijinya tuna, biji-bijian utuh, coklat hitam, pisang, alpukat, dan kacang polong. Banyak dari jenis makanan ini ada di sekitar kita, Sobat Life. Silakan dicari dan dikonsumsi untuk kepentingan tubuh kita. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami yang ke-8 adalah kelola tingkat stres. Setelah dapat pengaruhi kadar gula darah kita, saat stres, tubuh kita akan turunkan hormon yang disebut glukagon dan kortisol. Ini bisa sebabkan kadar gula darah kita meningkat. Untuk itu, atasi stres kita dengan berolahraga, lakukan meditasi, teknik pernapasan, penjurnalan, nikmati hobi kita, lakukan seni dan kerajinan tangan lainnya. Terlebih berdoa atau bahkan bisa hubungi psikoterapi untuk bantu kita kelola stres kita. Dengan begitu, itu bisa bantu perbaiki masalah sekresi insulin pada penderita diabetes kronis yang menerima perawatan medis. Cara mudah turunkan kadar gula darah secara alami yang terakhir adalah pantau kadar gula darah. Dengan kita pantau kadar gula darah kita, ini bisa bantu kita mengelola lebih baik. Silakan lakukan di rumah menggunakan alat pengukur glukosa darah portable yang disebut glukometer. Disarankan akan lebih bermanfaat jika kita melacak gula darah kita secara berpasangan. Artinya atau contohnya, kita bisa cek dan catat sebelum dan sesudah olahraga atau sebelum dan 2 jam setelah kita makan. Dengan rajin mengukur dan mencatat kadar gula darah kita, ini bisa bantu kita pelajari bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap makanan tertentu. Dengan begitu, ini bisa bantu tunjukkan kepada kita apakah kita perlu lakukan sedikit perubahan pada makanan kita atau tidak. Kita masuk ke mitos atau fakta. Tidur cukup dan berkualitas bisa cegah diabetes tipe 2. Itu adalah fakta. Kebiasaan tidur yang kurang optimal dan kurang istirahat yang dapat mempengaruhi kadar gula darah dan sensitivitas insulin tubuh kita, sehingga bisa tingkatkan kemungkinan terkena diabetes tipe 2. Ini juga bisa tingkatkan nafsu makan dan otomatis tingkatkan berat badan kita yang buat kita beresiko lebih tinggi terkena diabetes. Selain itu, kurang tidur bisa tingkatkan kadar kortisol yang berperan penting dalam pengelolaan gula darah kita. Ingat, tidur cukup bukan hanya dengan kuantitas saja, tapi juga berhubungan dengan kualitas tidur kita. Artinya,
bagi orang dewasa disarankan untuk tidur berkualitas tinggi selama 7 hingga 8 jam per malamnya. Sebagai closing statement kita, sahabat Life harus ingat bahwa kelola kadar gula darah itu ternyata libatkan strategi gaya hidup sehat seperti mengatur berat badan, atasi tingkat stres kita, dan kualitas tidur secara memprioritaskan aktivitas fisik dan hidrasi. Meskipun demikian, beberapa perbaikan paling signifikan itu melibatkan pilihan pola makan kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.